Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidan Bilal Alfianto. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, jurusan manajemen dari kelas strategi operasi. Di sini saya akan membahas tentang materi AI atau Artificial Intelligence. Yang kita tahu itu adalah kecerdasan buatan. Jadi AI itu apa sih? AI itu adalah salah suatu bidang ilmu komputer yang mempelajari cara membuat sistem komputer yang dapat berpikir sendiri, belajar sendiri, memecahkan masalah sendiri, mengerjakan suatu hal yang layaknya manusia. Untuk bisa melakukan berbagai hal tersebut, ia memerlukan banyak data yang nantinya akan digunakan untuk menjadi dasar pengetahuan. Sama halnya seperti manusia, AI ini juga membutuhkan data-data, pengetahuan, serta pengalaman agar sistem dapat belajar lebih baik lagi. Dalam prosesnya, kecerdasan buatan akan belajar untuk memperkaya pengetahuannya secara sendiri atau secara mandiri ya. Ia mempelajari pengalaman saat sistem digunakan oleh pengguna. Selain itu, ia juga dapat diprogram untuk mengoreksi dirinya sendiri ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini ada 4 faktor untuk melakukan AI. Yang pertama ada acting humanly, sistem bertindak layaknya manusia. Terus thinking humanly, sistem dapat berpikir seperti manusia. Think rationally, sistem dapat berpikir secara rasional. Terus act rationally, sistem mampu bertindak secara rasional. Nah, ini cara kerja kecerdasan buatan ya. Setelah mengetahui pengertiannya, sekarang kita masuk ke cara kerja dari kecerdasan buatan itu sendiri. Dalam proses kerjanya, kecerdasan buatan akan membutuhkan banyak data dan menggunakan algoritma cerdas untuk membuat sistem dapat mempelajari suatu hal sendiri. AI ini adalah bidang studi yang mencakup banyak teori, metode, teknologi, serta berbagai suatu bidang seperti machine learning, neural network, deep learning, computer vision, and natural language processing atau kita bisa bilang NLP. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan ini sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya di bidang industri, bisnis, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari kita. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan kecerdasan buatan yang dapat kamu jumpai sehari-hari. Ini ada yang pertama ada chatbot. Chatbot itu untuk menggunakan kecerdasan buatan yang dapat mengenali kata, kalimat, atau frasa. Terus ada pengenal wajah. Wajah ini mungkin sudah sering kamu gunakan sehari-hari ya, membuka perangkat kamu seperti membuka handphone dan lain-lain. Terus virtual assistant. Jadi virtual assistant ini ada banyak penyedia layanan ini seperti Google Assistant, Apple Siri, dan Amazon Alexa. Setiap asisten virtual ini pada umumnya bisa kamu ajak berinteraksi. Oke, kesimpulan ya. Jadi itu semua pembahasan singkat dari saya mengenai kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan ini secara singkat merupakan salah satu bidang ilmu dalam komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin dapat diprogram agar berpikir dan berlaku layaknya manusia dalam memecahkan masalah. Cara kerja dari kecerdasan buatan ini itu dengan menggunakan algoritma dan memberikan banyak data agar sistem nantinya dapat mempelajari suatu hal secara otomatis. Ada beberapa pekerjaan itu dapat dipermudah menggunakan kecerdasan buatan ini, seperti contohnya chatbot yang meringankan kerja dari customer service, lalu ada pengenal wajah atau face recognition yang dapat digunakan sebagai pengenalan biometrik. Terakhir ada virtual assistant tadi yang saya sudah jelaskan, itu dapat memudahkan untuk penggunanya. Oke, kita sekarang ambil contoh AI dalam perusahaan ya. Ini mengenal Artificial Intelligence penerapan sistem Google Cloud AI untuk bisnis di era industri 4.0 ini. Jadi sistem kecerdasan buatan ini sebenarnya mencakup aspek yang cukup luas. Ada beberapa metode pencarian atau AI algoritma yang digunakan dalam kecerdasan buatan. Sistem agen cerdas adalah suatu program yang dapat menyelesaikan masalah sendiri atas mempunyai intelijensi. Saat ini, mayoritas perusahaan besar industri juga sudah menggunakan sistem kecerdasan buatan ini untuk membantu segala jenis proses di berbagai bidang yang ada, mulai dari produksi, penjualan, serta manajemen perusahaan. Berikut ini ada beberapa informasi menarik dan penting tentang penerapan sistem kecerdasan buatan pada perusahaan industri 4.0. Oke, Artificial Intelligence Google Cloud. Layanan Google Cloud Platform ini atau GCP ini merupakan layanan komputasi dari Google yang berjalan di atas infrastruktur yang sama digunakan oleh Google untuk produk internalnya seperti Google Search Engine, Gmail, dan YouTube. GCP menyediakan serangkaian layanan cloud
model termasuk komputasi penyimpanan data, analisis data, serta pembelajaran mesin dari AI Google itu sendiri. Google Cloud Platform juga mengadopsi kecerdasan buatan atau AI dan ML, Machine Learning, yang dapat membantu Anda untuk mengelola dan menganalisis dengan data dengan jumlah besar big data. Karena menerapkan teknologi berbasis kecerdasan tertentu saja, pengelolaan data pada GCP akan lebih konsisten dan akurat. Bahkan sudah banyak sekali aplikasi dan perusahaan yang mempercayai dan menggunakan layanan Google Cloud Platform ini. Layanan Google Cloud AI. Ada sekitar 11 layanan dari Google Cloud Platform yang berbasis AI ini. Setiap layanan mempunyai sistem algoritma dan fungsi yang berbeda-beda. Dengan banyaknya layanan yang dapat didapatkan, user akan semakin mudah menyelesaikan pekerjaan atau masalah yang ada. Berikut ada 11 layanan dari GCP yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Nah, ini ada yang pertama ada Cloud AutoML, terus Cloud TPU, Cloud Job Discovery, Cloud Machine Learning Engine, terus ada Cloud Translation API, Cloud Natural Language, Cloud Speech to Text, Cloud to Text to Speech, terus Dialogflow Enterprise, Cloud Vision API, dan Cloud Video Intelligence. Dan kalian bisa searching untuk masuk dari layanan-layanan ini ya di Google. Nah, ini ada penerapan artificial intelligence pada perusahaan. Dilansir dari website code.plus.com/id, kita bisa melihat satu kegunaan layanan Google Cloud Speech dan Natural Language API untuk menciptakan suatu agen cerdas yang bisa menggabungkan penggunaan layanan Cloud Speech dan Natural Language API ini. Hal tersebut juga bisa Anda dapatkan, namun penggunaan dan penerapan sistem kecerdasan buatan ini memerlukan pemahaman yang amat baik ya mengenai sistem agen yang akan dibuat lengkap dengan kondisi dan permasalahan yang ada. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan dengan layanan GCP ini, seperti membangun sistem keamanan dan perusahaan, meningkatkan layanan, serta memberikan layanan yang lebih lengkap lagi terhadap customer, menganalisis big data untuk keperluan forecasting, pembacaan tren produk, dan penjualan. Anda juga dapat membuat serta mengembangkan suatu aplikasi maupun website Anda sendiri untuk keperluan perusahaan, serta masih banyak hal yang lain lagi yang dapat digunakan dari layanan GCP ini. Jadi itu tadi penjelasan dari saya tentang materi AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Terus juga ada contoh perusahaannya itu dari Google atau Google Cloud. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.